Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 kelas TPB 1 akan mempresentasikan hasil research based learning kelompok kami yang berjudul Penerapan Hukum Bernoulli pada Roket Air. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Deva Anjani Khoini Nafsyah dengan NIM 122450014 dari Program Studi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Eko Octavia Sari dengan NIM 122290007 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo, perkenalkan nama saya Gina Yuliana dengan NIM 122270011 dari Prodi Kimia. Saya Ukasya Muntaha dengan NIM 122450028 dari Prodi Sains Data. Saya Zeni Septiani dengan nomor NIM 122290021 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Rizky Amelia, NIM 122110002 Prodi Fisika. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada botol air mineral, kardus, karton, plastisin, katup ban, pompa, gunting, cutter, lakban, lem kertas, lem tembak, lilin, korek, spidol, pensil, dan penggaris. Proses pembuatannya sebagai berikut. Percobaan peluncuran yang pertama. Percobaan pertama yang dilakukan mengalami kegagalan. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata penyebab kegagalan dari percobaan tersebut yaitu lubang pada katup ban yang terlalu besar sehingga menyebabkan roket tidak dapat terbang. Pada percobaan pertama, digunakan katup ban dengan lubang yang memiliki diameter lebih besar dibandingkan katup ban pada percobaan kedua. Saat roket diisi oleh air, kemudian dipompa, yang terjadi adalah air terus keluar dari lubang katup ban dan menyebabkan volume air berkurang dari yang dibutuhkan. Besarnya diameter lubang katup ban juga menyebabkan udara yang dimasukkan ke dalam roket menjadi keluar kembali. Sehingga udara dalam roket menjadi tidak penuh dan menyebabkan tekanan yang ada di dalam roket tidak dapat memberikan daya dorong yang semestinya. Hal tersebut berhubungan dengan konsep perbandingan luas permukaan dengan kelajuan dalam suatu fluida dalam persamaan kontinuitas. Berikut ditampilkan perbedaan katup ban yang digunakan pada uji coba pertama dan kedua. Terlihat bahwa katup ban penyebab kegagalan pada uji coba pertama lubangnya begitu besar, maka digunakanlah katup ban yang ukuran lubangnya lebih kecil atau rapat untuk uji coba kedua. Percobaan peluncuran kedua. Hukum dan gerak dalam prinsip kerja roket air. Hukum Bernoulli. Asas Bernoulli pertama kali dikemukakan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hubungan antara hukum Bernoulli dengan roket air dimulai pada saat pompa mulai mengalirkan tekanan udara ketika pompa ditekan. Saat kita menekan pompa, maka akan berlaku kondisi kecepatan tinggi dan tekanan rendah pada bagian dalam botol berisi air pada roket air tersebut, sehingga mendorong air yang ada dalam botol tersebut untuk keluar. Udara yang berasal dari pompa akan bergabung dengan air, sehingga air di dalam roket tersebut akan terdesak keluar karena adanya tekanan. Lalu, air tersebut akan terdorong oleh tekanan yang ada dalam botol sebesar P1 dan
dan keluar melewati lubang pada mulut botol dengan kecepatan V2. Persamaan hukum Bernoulli pada roket air. Air yang didorong oleh tekanan dalam botol sebesar P1 akan keluar melalui lubang dengan kecepatan V2. Hal ini dapat ditulis dengan persamaan P1 min P2 ditambah rho dikali G dikali H1 min H2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sehingga persamaan airnya menjadi V2 sama dengan akar dari 2 dikali P1 min P2 dibagi rho dikali 1 ditambah A1 kuadrat per A2 kuadrat, dengan A1 adalah luas penempang botol dan A2 adalah luas penempang lubang atau katup ban. Selanjutnya, persamaan dapat kita hubungkan dengan menggunakan hukum kontinuitas yang dapat kita rumuskan dengan V1 sama dengan A1 per A2 dikali V2. Karena selisih tinggi titik H1 dan H2 sangat kecil, maka H2 min H1 dapat diabaikan, sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi P1 min P2 sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Dengan begitu, maka kecepatan air yang keluar dari lubang adalah V2 sama dengan akar dari 2 dikali P1 min P2 dibagi rho dikurang V1 kuadrat. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Penerapan hukum Pascal pada roket air adalah saat roket air dipompa dan udara masuk ke dalam roket air. Udara yang masuk kemudian menekan air di dalam roket ke segala arah, sehingga air akan terdorong oleh tekanan udara tersebut. Hal ini terjadi karena gaya dorong pada dinding bagian bawah roket lebih sedikit dari gaya dorong pada dinding bagian atas roket. Karena ada resultan gaya ke atas, maka roket pun bergerak ke atas. Saat roket belum diluncurkan, tidak ada resultan gaya yang bekerja pada roket. Sigma F sama dengan 0. Setelah roket diluncurkan, muncul resultan gaya. Hal ini terjadi karena gaya dorong pada dinding bagian bawah roket berkurang, seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum. Ketika air terdorong ke bawah, maka roket akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Pada peristiwa ini, berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Selama bergerak, momentum total roket akan selalu sama dengan momentum total air, selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Persamaan hukum kekekalan momentum pada roket air adalah sebagai berikut. Momentum awal roket ketika akan bergerak adalah P1 sama dengan M dikali V, sedangkan momentum akhir air adalah P akhir sama dengan negatif delta M dikali V akhir. Kemudian, ketika air mulai berkurang sebanyak delta M, maka kecepatan roket akan bertambah sebesar delta V, maka persamaan momentumnya menjadi P2 sama dengan M dikali delta M dikali V ditambah delta V. Sehingga, sesuai dengan hukum kekekalan momentum berlaku persamaan P1 sama dengan P2 ditambah P akhir. M dikali V sama dengan M dikurang delta M dikali V ditambah delta V dikurang delta M dikali V akhir. Delta V sama dengan delta M dikali V ditambah V akhir per M. Karena percepatan yang dialami roket adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu, maka A sama dengan delta V per delta T sama dengan V ditambah V akhir per M dikali delta M per delta T. Besaran delta M per delta T disebut sebagai laju semburan air atau banyaknya air yang terbuang setiap detik. Sedangkan V ditambah V akhir adalah kecepatan relatif roket air terhadap VR. Jika percepatan gravitasi ikut diperhitungkan, maka percepatannya menjadi A sama dengan VR per M dikali delta M per delta T dikurang gravitasi. Hukum ketiga Newton. Bunyi hukum ketiga Newton yaitu ketika memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan terhadap benda yang pertama. Hukum ini dinyatakan juga sebagai setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Sebelum roket diluncurkan, roket air harus diisi udara dan udara bertekanan. Jika udara di dalam roket sudah bertekanan tinggi lalu lepas roket, maka otomatis roket terbang dan udara yang ada di dalam roket akan tersembur keluar. Saat udara tersembur keluar inilah, roket memberikan gaya dorong ke bawah atau gaya aksi. Gaya aksi atau F aksi adalah gaya yang diberikan oleh air dan udara pada benda di bawahnya. Sehingga udara akan membalas dengan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Gaya reaksi atau F reaksi adalah gaya yang diberikan oleh udara yang keluar dari mulut. Gerak parabola. Penerapan gerak parabola dapat dilihat pada lintasan yang terbentuk ketika roket air diluncurkan. Ketika roket air diluncurkan, lintasan berupa parabola sehingga gerak yang berlaku adalah gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X atau horizontal merupakan GLB, dan sumbu Y atau vertikal merupakan GLBB. Kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Persamaan gerak parabola pada roket air. Persamaan tiap posisi dapat dirumuskan sebagai berikut. Gerak horizontal F sama dengan V0x T sama dengan V0 cos theta dikali T. Gerak vertikal Y sama dengan V0Y min setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta min setengah GT kuadrat. Tinggi maksimum H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Jarak maksimum R sama dengan V0 kuadrat sin 2Pi dibagi G.